wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Susdiana Ramadan dari kelas manajemen reguler B dengan nomor NIM 340210009. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat data customer, supplier, employer, dan bagaimana cara membuat data barang dan jasa. Video tutorial ini saya buat untuk memenuhi tugas pemerintah bisnis dan pertemuan keempat. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke video tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Mayurnya. Lalu jika kalian sudah membuat file Mayurnya, kita buka saja dengan cara atau bisa klik open. Ini saya untuk langkah yang pertama, kita akan membuat data customer, supplier, employer terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu kalian masuk ke menu car file, lalu ke car list, klik ini. Nah, ketika sudah sampai seperti ini, untuk langkah yang selanjutnya kalian cukup klik new. Nah, untuk car type-nya customer, dikarenakan kita akan membuat data customer. Untuk nama kita bisa isikan dengan PT Jaya, misalkan PT Kencana Jaya, enter. Lalu untuk card ID-nya kita masukkan dengan C01. Kita isikan nomornya. Bebas. Lalu setelah itu kalian klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kalian sudah membuat data customer. Dikarenakan saya akan membuat 3 data customer, kita klik lagi. Nama bisa PT Intisari. Untuk ID-nya kita isikan dengan cash number. Klik new lagi. Untuk data customer yang ketiga, ini PT ID-nya C-3. Untuk nama customer isikan dengan sesuai keinginan kalian. Namanya kita isi dengan Nah, yang selanjutnya kita akan membuat data supplier. Setelah kita membuat data customer, yang kedua kita akan membuat data supplier dengan cara klik new, lalu car type-nya kita ubah ke supplier. Di sini saya akan membuat data supplier sebanyak 2 supplier. Untuk namanya dengan PT Mahkota, misal enter. Lalu untuk ID-nya kita isikan dengan S01. Kenapa S? Dikarenakan supplier. Kita isi dengan
Klik OK. Lalu untuk supplier yang kedua kita klik lagi, kita isi dengan PT biar untuk card ID nya kita isikan dengan cash strip 02. Lalu untuk phone numbernya 08 2 Oke. Nah, untuk yang ketiga kita sudah seperti ini, itu berarti kita sudah membuat data supplier. Dan untuk yang ketiga kita akan membuat data employer dengan cara sama seperti yang sebelumnya, klik new, lalu kita ubah tipenya menjadi employer. Untuk nama bisa kita tulis ID-nya. Kalau misalkan kita mau diisi ke sini, akan sesuai dengan kalian. ID-nya kita akan isi dengan strip 01. Oke. Nah, jika sudah mohon maaf, phone numbernya lupa. Nah, jika sudah itu ini berarti kita sudah membuat data supplier, customer, dan employer. Untuk yang selanjutnya kita akan membuat data barang dan jasa. Untuk membuat data barang dan jasa, kita plus dulu, lalu masuk ke menu inventory, lalu kita pilih item list. Nah, untuk cara membuat data barang dan jasa, kita klik new, karena saya sudah membuatnya, jadi klik new. Nah, untuk item numbernya kita isikan dengan S1 dan nama datanya bisa Supra X 125. Dan untuk kotak yang berada di samping kiri ini kita cek list ketiga-tiganya. Dan untuk cost of sales akun kita isi dengan Supra X 125 dengan nomor akun 5100 cost akun. Dan untuk income akun for tracking sales kita isi dengan penjualan Honda Supra X 125 dengan nomor akun 4100 cost akun. Dan untuk Supra X dan untuk aset akun for item inventory kita isi dengan Supra X 125 aset dan nomor akunnya 1.1410 terus akun. Jika sudah itu berarti kalian sudah membuat data barang. Nah, untuk yang angka yang kedua kita masuk ke menu buying detail. Nah, untuk
standar pembeli kita isi dengan misal 9 juta dan isiannya kita isikan dengan unit number of item per bay kita isi dengan 1, dan untuk teks kode kita isikan dengan PPN atau pajak perubahan nilai. Jika langkah yang ketiga kita masuk ke selling details, lalu untuk di menu selling details ini untuk base selling price kita isikan dengan misal 11 juta, dan untuk selling unit population-nya unit number of item per selling unit 1 isi dengan 1, dan untuk teks kode one-shot kita masukkan ke PPN atau pajak perubahan nilai. Jika sudah itu kalian klik OK, dan untuk membuat data yang kedua kita klik new, item numbernya kita isikan dengan S2 ya. Untuk namanya kita isikan dengan Suprapit. Saya klik yang kotak bawah ini, saya centang saja ketiga-tiganya, lalu yang ini kita ubah menjadi yang ini 5/1200 untuk nomor akunnya, dan nama akunnya seperti use akun. Ini saya ubah menjadi penjualan Honda Suprapit, nomor akunnya 4/1200. Ini ganti lagi sama menjadi 1/1420 untuk akun numbernya, dan akun namanya menjadi Suprapit. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke menu playing detail seperti yang sebelumnya. Untuk harga Suprapit bisa 12 jadi 14 juta ya. Nah, untuk selling unitnya itu kode network kita dengan akun PPN atau pajak perubahan nilai. Oke, klik OK. Data yang ketiga, barang yang ketiga, kita klik lagi, item numbernya kita isikan dengan S3, enter, lalu untuk namanya Mega Pro. Seperti biasa, kolom yang ketiga ini kita checklist. Nah, untuk cost of sales akunnya kita ganti menjadi Mega Pro dengan akun nomor 5/1300 bisa. Ini kita ganti lagi dan yang terakhir set account ketika inventory kita
dengan akun nomor 1430. Untuk langkah yang kedua, kita masuk ke menu Bank Details. Lalu untuk Mega Pro kita isi tanda prosnya misal 19 juta. Unit, nomor hitam 1 dan status pegawai book, sistem VPN, pajak perubahan lain. Langkah yang ketiga, kita masuk ke selling detail. Untuk base price-nya kita bisa menjadi 22 juta. Nah, untuk yang ini biasa unit 1 dan untuk tax kode penshopnya di VPN atau pajak perubahan nilai, use kode, lalu klik OK. Untuk ini kita log out. Nah, kalau sudah ini berarti kita sudah membuat data barang. Nah, untuk yang terakhir kita akan membuat data jasa. Misal di sini yang saya sudah buat jasa servis Supra X. Nah, untuk item numbernya kita ubah menjadi JS. Untuk namanya jasa servis Supra X. Nah, untuk di bagian membuat data jasa, bedanya di jasa itu cuman yang di checklistnya cuman yang tengah saja, yang urutan kedua. Kan kalau di data barang mah ketiga-tiganya di checklist di kliknya. Nah, untuk di jasa cuman yang tengah saja. Untuk income account for tracking salesnya kita menjadi penjualan Honda Supra X di servis Honda Supra X. Untuk misal jasa servis masih dapat harga unit commissionnya sekian dengan unit. Untuk kode unitnya di VPN, lalu kalian klik OK. Nah, karena saya akan membuat 3 data jasa, maka kita masuk untuk yang Honda Supra X, item numbernya kita misal JF. Lalu untuk namanya jasa servis Supra X, jasa servis Supra X. Lalu centang kolom yang kedua. Lalu yang ini kita ubah menjadi servis Honda Supra X. Nah, untuk yang terakhir masuk ke menu selling details. Untuk base selling price atau jasa servis Supra X kita isikan dengan 60.000 atau
sama lah dengan Super X 50.000. Untuk seperti biasa saya unit commissionnya isi dengan unit, yang ini dengan VPN, akun VPN, pajak perubahan nilai, kode, klik OK, log A. Nah, untuk yang terakhir, data jasa servis Mega Pro. Kita masuk ke menu, klik new, lalu untuk item kamarnya kita isikan dengan misal JM, enter, lalu namanya kita isi dengan jasa servis Mega Pro. Untuk ini seperti biasa, klik yang kedua, lalu kita ini ubah menjadi servis Honda Mega Pro dengan akun number 4min2300, use akun. Dan untuk yang terakhir ini di menu selling details, untuk jasa servis Mega Pro atau best selling price nya saya isikan tanggal 75.000. Untuk sharing video saya 9 unit dan tips kode kita isikan dengan VPN atau pajak perubahan nilai. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka kalian sudah membuat data barang dan jasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara membuat data customer, supplier, dan membuat data barang dan jasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam data atau kurang maksimal dalam penjelasan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.